Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisa sekuritas guna memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sekuritas terdiri dari saham, obligasi, dan sekuritas derivatif seperti product dan futures. Pada masing-masing pembahasan sekuritas juga terdapat beberapa metode penilaian yang biasa digunakan. Sekuritas atau efek adalah surat berharga atau aset keuangan yang dapat diperdagangkan dengan tujuan penerbitannya adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Bagi investor, efek itu sebagai sarana untuk mendapatkan imbal hasil atau untuk lindung nilai aset keuangan. Beberapa di antaranya termasuk sekuritas saham, obligasi, kontrak derivatif, dan mata uang dengan karakteristik yang dimiliki yang berbeda-beda. Selanjutnya, ekuitas. Sekuritas ekuitas adalah bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pada suatu entitas. Misalnya pada suatu perusahaan yang berwujud saham baik biasa atau saham preferen dan warrant. Yang pertama itu saham biasa. Saham biasa ialah salah satu bentuk umum dari ekuitas dan mewakili kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki klaim akhir dari aset perusahaan bila perusahaan dilikuidasi dan mengatur perusahaan melalui mekanisme voting. Yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen adalah saham istimewa yang pembayaran dividennya dan jumlah tetap dan dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Kemudian yang terakhir warrant. Warrant mirip seperti kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu sebelum kadaluarsa. Para pelaku pengambilan keputusan ekonomis seperti investor dalam berinvestasi di suatu sekuritas saham biasa atau saham preferen perlu menentukan berapa nilai yang wajar atau intrinsic value. Para investor nilai rasional dalam berinvestasi akan menentukan fundamental value atau intrinsic value dari suatu aset bila mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang lengkap. Selanjutnya, pendekatan dalam memilih saham. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam memilih saham, di antaranya yaitu ada top-down analysis dan bottom-up. Top-down analysis dimulai dengan menganalisa kondisi industri, menganalisa prospek dari berbagai sektor yang ada, dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek tersebut yang baik. Yang kedua yaitu bottom-up. Dalam analisa bottom-up yaitu mencari saham yang nilainya rendah dibandingkan dengan harga pasarnya sehingga dapat memberikan pengembalian yang unggul tanpa memperhatikan prospek pasar dan industrinya. Berikutnya ada klasifikasi saham. Klasifikasi saham terdiri dari growth stock, defensive stock, cyclical stock, seasonal stock, dan speculative stock. Growth stock yaitu saham dengan imbal hasil investasi yang lebih tinggi. Sedangkan defensive stock yaitu penurunan imbal hasil investasi tidak sebesar penurunan imbal investasi pasar. Kemudian cyclical stock yaitu hasil investasi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan imbal investasi pasar. Seasonal stock yaitu hasil investasi yang fluktuatif sesuai musim tertentu. Dan speculative stock yaitu berkemungkinan besar dapat memberikan tingkat imbal hasil investasi yang rendah atau negatif dan memiliki kemungkinan kecil untuk memberikan tingkat imbal investasi yang normal atau tinggi. Selanjutnya, penilaian saham. Nilai suatu aset adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan. Dalam mencari nilai tersebut perlu diketahui yang pertama, besarnya imbal investasi yang akan diperoleh. Yang kedua, waktu imbal hasil investasi tersebut diperoleh. Dan yang ketiga, tingkat imbal investasi yang dibutuhkan atau required rate of return. Bila nilai yang diperkirakan atau intrinsic value lebih besar dari harga pasar saham tersebut layak untuk dibeli karena saham tersebut dikatakan murah atau undervalue.
Namun bila sebaliknya, yaitu nilai yang diperkirakan intrinsic value lebih kurang dari harga pasar, maka saham tersebut jangan dibeli karena harga saham di pasar sudah mahal atau over value. Dari penjelasan tersebut, sekarang termasuk saham preferen. Penilaian saham preferen yang memberikan dividen dalam jumlah tetap dan untuk periode tak terhingga dapat dinilai menggunakan model pertumbuhan dividen konstan seperti dalam saham biasa, hanya pertumbuhannya sebesar 0. Di sini terdapat contoh dan juga rumus. PPS sama dengan D dibagi KPS. Dapat kita lihat saham preferen memberikan dividen sebesar Rp100 dengan required rate of return sebesar 15%. Maka nilai saham preferen tersebut yaitu, kita masukin dulu rumusnya, PPS sama dengan D-nya itu dividennya sebesar Rp100 dibagi KPS-nya sama dengan 15% dan menggunakan hasil 666, rupiah. Selanjutnya saham biasa. Dalam melakukan penilaian saham biasa dapat menggunakan dua metode yang umum, yaitu discount cash flow atau DCF dan penilaian relatif. Dua metode tersebut memiliki beberapa model pendekatan, di antaranya ialah yang pertama, DCF atau discount cash flow, yaitu pendekatan pertamanya dividen discount model, kedua free cash flow to the firm, ketiga free cash flow the equity. Sedangkan pendekatan penilaian relatif yang pertama yaitu price to earning ratio, yang kedua price to book value, dan yang ketiga price to sales. Masing-masing metode tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya, yaitu diantaranya discount cash flow atau DCF, keunggulannya fleksibilitas dalam hal perubahan penjualan dan biaya yang mengimplikasikan perubahan tingkat pertumbuhan melebihi waktu. Kekurangan dari discount cash flow yaitu sangat tergantung kepada tingkat pertumbuhan dan durasi pertumbuhan tersebut, dan diskonnya rate. Selanjutnya, keunggulan dari penilaian relatif yang pertama memberikan informasi tentang bagaimana pasar saat ini menilai saham di beberapa tingkatan, pasar agregat, industri, dan saham individu dalam industri. Sedangkan kekurangan dari penilaian relatif diantaranya data historis dan tidak dapat menilai harga wajar saham. Dalam obligasi memiliki fitur identitas penerbit, tanggal jauh tempo, nilai par, kupon, dan frekuensi pembayaran dan mata uang yang digunakan identitas untuk berupa perusahaan atau pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah bukti hutang atau janji penerbit kepada investor untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Sebagai contoh, obligasi PLN, obligasi Astra Sedaya, dan lain-lain. Obligasi pemerintah seperti obligasi negara Republik Indonesia seri FR 035, seri FR 0037, dan lain-lain, sedangkan pemerintah daerah belum ada di Indonesia. Di sini ada rumus dari obligasi di mana P0 harga teoris obligasi sama dengan sigma N per T sama dengan 1 dikali CT per 1 ditambah R itu tingkat bunga dikuadratkan T dengan plus per value per 1 plus tingkat bunga R ditingkatkan di akar 2, di mana PO sama dengan harga teoris obligasi, C sama dengan kupon, per value sama dengan pokok obligasi, R sama dengan tingkat bunga, dan N sama dengan periode. Kesimpulannya yaitu sekuritas merupakan salah satu sumber bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan lindung nilai demi mendukung operasional dan mencapai visinya. Di lain pihak, bagi investor, sekuritas merupakan sarana investasi untuk mendapatkan return, melindungi nilai, dan menumbuhkan atau mempertahankan nilai dari uang.
Bagi perusahaan yang membutuhkan dana dan khususnya bagi investor baik individual atau institusional perlu mengetahui nilai intrinsik dari suatu sekuritas, sehingga pihak yang membutuhkan dana dapat mengetahui harga yang dapat ditawarkan dan potensi keuntungan yang dapat diberikan bagi investor. Sekuritas baik saham, obligasi, futures, forward, opsi, dan lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga cara penilaiannya juga memiliki metode yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Metode penilaian tersebut memiliki keunggulan, kelemahan, dan dipengaruhi berbagai faktor, seperti pengaruh ekonomi secara luas, karakteristik industri, siklus bisnis, tata kelola perusahaan, gaya manajemen, persaingan, dan lain-lain, sehingga penting bagi calon atau investor mengetahui hal-hal tersebut agar tidak salah dalam melakukan keputusan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.